Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katarina Orlanda Tombeis dari semester 6A, Program Studi Perencanaan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perhitungan analisa jalinan majemuk. Jalinan terjadi akibat pertemuan dua arus lalu lintas yang saling berpindah lajur pada suatu jalur lalu lintas. Nah, jalinan ini dibagi menjadi dua, yaitu jalinan perkotaan dan jalan bebas hambatan. Jalinan perkotaan dibagi menjadi dua, yaitu jalinan tunggal dan jalinan majemuk. Nah, kali ini kita akan membahas jalinan majemuk. Jalinan majemuk disebut juga dengan bundaran, yang dianggap sebagai beberapa bagian jalinan bundaran yang berurutan. Nah, rencana dan bentuk pengaruh lalu lintas pada jalinan majemuk harus dengan tujuan memastikan derajat kejenuhan memenuhi nilai yang ditargetkan, yaitu biasanya lebih kecil sama dengan 0,75, dan untuk tundaan rata-rata bundaran harus lebih kecil sama dengan 10 detik bar SMP. Untuk perhitungan yang akan digunakan adalah berdasarkan pedoman MKJI 1997. Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas, yang pertama, geometrik jalinan. Nah, di sini kita akan membahas ukuran dari bundaran. Yang kedua, derajat kejenuhan dari jalinan. Di sini kita akan mengidentifikasi pengaruh lalu lintas, apakah akan terjadi macet atau lenggang. Yang ketiga, ada tundaan bundaran rata-rata. Nah, di sini kita mau mengetahui apakah hambatan samping mempengaruhi arus lalu lintas. Dan yang keempat, peluang antrian bundaran. Yang kita mau ketahui ialah persen antrian dari bundaran tersebut. Untuk lokasi dan waktu pengukuran, lokasi yaitu Bundaran Tirosa, Jalan Bundaran PU nomor 1, TDM Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hari tanggal Jumat 3 Juli 2021, pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini adalah tampak atau lokasi daripada Bundaran Tirosa. Dari gambar ini kita akan mengidentifikasi ukuran geometrik, melihat pergerakan arus lalu lintas, dan juga melihat kondisi lingkungan daripada bundaran tersebut. Kita langsung masuk ke identifikasi yang pertama, yaitu geometrik bundaran. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, di sini sudah ada geometrik dari Bundaran Tirosa. Dengan pendekat-pendekat, ada pendekat A yaitu jalan menuju Bundaran PU, pendekat B yaitu jalan menuju Franseda, pendekat C yaitu jalan ke Pulau Indah, dan pendekat D jalan ke Pit Atalo. Di sini terdapat jalinan-jalinan, yaitu ada jalinan AB, BC, CD, dan DA. Adapun ukuran geometrik dari bundaran ini memiliki diameter sebesar 63 meter. Dan untuk lebar pendekat, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini merupakan lebar pendekat 1 atau W1. Dan ini merupakan lebar pendekat 2 atau W2. Ini merupakan LW atau panjang jalinan. Dan yang ini merupakan WW atau lebar masuk. Teman-teman bisa melihat sendiri untuk pendekat B, C maupun D.
Mari kita masuk ke arus lalu lintas. Nah, di sini sesuai dengan tabel dari MKJI, maka pertama-tama kita akan memasukkan data yang sudah kita survei dari lapangan, yaitu ada LV, HV dan MC. Nah, dari situ untuk masing-masing kendaraan kita membawanya ke SMP per jam dengan cara mengalihkannya dengan EMP masing-masing kendaraan. Nah, di sini perlu diketahui untuk masing-masing arah, masing-masing pendekat ada 4 arah, yaitu ada belok kiri, ada yang lurus, ada belok kanan, dan juga ada yang arah U atau arah putar balik. Setelah kita menghitung jumlah SMP per jam, kita akan menghitung kendaraan bermotor total, di mana total dari kendaraan bermotor ini yang akan disebut dengan Ki masuk atau arus total untuk arus bundaran tersebut. Kemudian kita masuk ke perhitungan bagian jalinan. Nah, di sini ada jalinan AB, BC, CD, dan DA. Masing-masing jalinan akan dihitung arus menjalin dan arus total. Nah, arus menjalin ini atau arus jalinan ini merupakan pertemuan dua arah arus kendaraan dari dua pendekat yang berbeda sehingga terjalin suatu arus. Nah, adapun arus total ini merupakan jumlah arus jalinan dalam suatu pendekat. Jadi, masing-masing titik pendekat mempunyai satu arus total dalam tiap jalinan. Nah, setelah itu kita akan menghitung rasio menjalin, yaitu arus jalinan dibagi dengan arus total. Kemudian kita hitung rasio kendaraan tak bermotor. Nah, pada data yang saya ambil ini, karena tidak ada kendaraan bermotor, sehingga untuk rasio kendaraan tak bermotor itu nilainya 0. Nah, di sini ada dena arus lalu lintas. Nah, dari perhitungan sebelumnya yaitu arus lalu lintas, didapat hasil gambarnya seperti ini. Dan bisa kita lihat bahwa di pendekat D itu arus lalu lintasnya paling besar. Kita masuk ke parameter geometrik bagian jalinan. Nah, di sini kita akan menghitung lebar masuk daripada ukuran bundaran. Nah, di sini ada bagian jalinan, ada AB, BC, CD, dan AD. Nah, masing-masing jalinan ini mula-mula kita akan masukkan lebar masuk, yaitu pendekat 1 dan pendekat 2. Kemudian kita hitung rata-rata untuk WE, lalu hitung WE per WW, dan kemudian hitung WW per LW. Setelah itu kita akan menghitung kapasitas. Nah, kapasitas ini bertujuan untuk kita mengetahui seberapa besar daya tampung arus lalu lintas pada ukuran geometrik tersebut. Seperti biasa, kita akan meninjau satu persatu bagian jalinan. Ada AB, BC, CD, dan AD. Nah, kapasitas dasar CO, sebelum kita menghitungnya, kita mesti mengetahui faktor-faktornya. Jadi ada faktor WW, ada faktor WE per WW, ada faktor PW, dan faktor WA. Teman-teman bisa melihat rumusnya yang berada di pedoman MKJI. Setelah kita mendapatkan kapasitas dasar CO, kita menentukan faktor penyesuaian untuk ukuran kota dan lingkungan jalan. Nah, untuk ukuran kota,
Karena Bundaran Tirosa berada di Kota Kupang yang jumlah penduduknya yaitu pada tahun 2020 mencapai 0,44 juta, sehingga untuk ukuran kota FCS nilainya adalah 0,88. Dan untuk lingkungan jalan, karena Bundaran Tirosa memiliki daerah komersial dengan tipe rendah, sehingga untuk nilai FRSU-nya mendapatkan nilai sebesar 0,95. Dari sini kita bisa mendapatkan kapasitas C sebesar kapasitas dasar CO dikalikan dengan ukuran kota dikalikan dengan lingkungan jalan FRSU. Yang terakhir yaitu perilaku lalu lintas. Nah, ini adalah tabel terakhir yang dimana tabel penentuan untuk kita tujuan kita menganalisa jalinan majemuk. Nah, di sini ada derajat kejenuhan, tundaan lalu lintas, dan peluang antrian. Nah, untuk mendapatkan derajat kejenuhan itu didapat dari arus jalinan Q dibagi dengan kapasitas. Nah, dari keempat bagian jalinan tersebut, kita pilih DS yang paling terbesar, dan itulah yang akan menjadi DS dari jalinan DSR. Kemudian untuk tundaan lalu lintas, karena pada DS yang saya kerjakan memiliki DS yang lebih besar dari 0,6, maka untuk tundaan lalu lintas saya menggunakan rumus yang lebih besar dari 0,6. Dan untuk tundaan lalu lintas total, rumusnya yaitu arus bagian jalinan Q dikalikan dengan tundaan lalu lintas DT. Kemudian mendapatkan hasil total sebesar 30.987,758. Lalu dihitung tundaan lalu lintas bundaran rata-rata, yaitu tundaan lalu lintas total dibagi dengan Q masuk. Nah, kemudian tundaan bundaran rata-rata DR yaitu DTR tambah 4 yang dimana ada 4 pendekat, itu menghasilkan 12,634 detik per SMP. Nah, untuk peluang antriannya, teman-teman juga bisa lihat di MKJI, itu ada grafik di mana ada rumus maksimum dan minimum untuk peluang antriannya. Dan setelah dihitung, saya mendapatkan peluang antrian sebesar 21 sampai dengan 47%. Nah, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan tundaan lalu lintas dari bundaran memiliki D total lebih besar 10 detik per SMP, dengan artian hambatan rata-rata yang dialami oleh kendaraan sewaktu melewati bundaran itu tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.